نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda nanti kalau sudah dakwah dan merasakan getir, manis, lapang, sempit, mudah, sulitnya dakwah. Nah ini surat Nuh jadi hiburan buat semua da'i dan da'iyah. Dan apalagi dibaca malam, dibaca saat qiyamul lail, baca surat Nuh. Jadi indah. Wa inni kullama da'autuhum dan setiap kali aku menyuruh mereka litaghfira lahum agar engkau ampuni mereka ya Allah. Ja'alu asabiahum mereka jadikan jari-jari mereka fi adani menyumbat telinga. Wastaghsyaw thiyabahum dan mereka tutupi kepala mereka dengan baju. Wasoru dan mereka terus berpaling. Wastakbaru istikbara dan mereka sangat menyombongkan diri. Poin pertama, ayat bunda, dari ayat ini sama seperti seruan Nabi Nuh. Anibudullah wa ti'un. Anibudullah wa taqu wa ti'un yaghfir lakum min dunubikum. Mengajak orang untuk ibadah pada Allah, bertakwa, mengikuti contoh hidup Nabi dan Rasul, maka Allah akan ampuni. Jadi mengajak manusia terus-menerus untuk ibadah, bertakwa pada Allah, dan mengikuti contoh sunnah Nabi dan Rasul. Yang kedua, poinnya ya bunda, buat da'i-da'iyah, ustadz ustazah, kiai, guru, mu'alim, nah itu kalau pengen mendapatkan hasil dari yang terbaik dari pengajarannya, maka doakan sering-sering. Semua orang yang kita ajak, doain. Dan ini pelajaran. Banyak juga para guru suka nanya ke Ustaz gimana caranya bisa ngedidik anak-anak santri yang terbaik. Jawaban Ustaz, udah didoain belum? Jadi doain terus santri. Kalau anak, cucu, ayah bunda susah diajarin, doain. Doain.
Doanya bunyi boleh, nggak dibunyiin juga boleh. Doakan anak-anak, doakan cucu kita, doakan murid-murid kita, doakan mahasiswa kita, doain. Bukan cuma sekedar profesi yang akan mendatangkan gaji, ayah bunda, kalau jadi guru, jadi dosen, bukan. Tapi sesungguhnya kita lagi berinvestasi besar. Kalau ada satu kebaikan yang ditangkap dan diamalkan oleh murid kita aja dari diri kita, maka Masya Allah, itu akan jadi amal jariah yang nggak putus. Ayah bunda ngajarin cara makan yang benar aja kepada murid di TK, di SD, di SMP dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kondisinya duduk, tidak mencela makanan, selalu bersyukur, mulai dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah. Ajarin dia cara makan yang benar aja. Seumur hidup dia bakal makan dengan cara itu, pahalanya nyampe sama kita. Jadi doain murid-murid. Apalagi kalau darah daging sendiri. Kalau lagi ngajarin, jangan bawaannya kesel, bete. Doain. Ngedoain orang yang kita cintai, bagus. Doain orang yang kita sebelin juga bagus. Kalau doa buat yang orang kita cintai, banyak. Rabbil firli, wali walidayya, walil mu'minina, yawma yakumul hisab. Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni semua orang beriman. Di hari akan ditegakkan hisab. Doanya Nabi Ibrahim. Itu doa buat orang-orang yang dicintai. Surat 14 ayat sekian. Nanti ayat bunda cari itu. Ngedoain semua orang yang beriman didoain. Sama dengan Nabi Nuh di ujung surat ini juga. Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni semua orang yang masuk rumahku dengan beriman padamu. Ampuni semua orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi doa yang baik-baik buat orang-orang baik. Dan sekarang di ayat 7 ini, ayah bunda, Nabi Nuh alaihissalam ngedoain orang yang nggak baik. Jadi sudah diajak dan di pikirannya adalah selalu agar Allah ampuni mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku ngajak mereka ya Allah agar engkau ampuni mereka. Maka ini pelajaran buat usbab juga, pelajaran buat siapapun yang jadi daiyah. Kalau mau berangkat, doa dulu. Doa hidayah, minta pada Allah agar diberi hidayah diri kita dan semua orang yang nanti mendengarkan ini. Doa ampunan, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni kaum mukminin mukminat, ampuni ya Allah majelis kami, ampuni ya Allah semua orang yang mendengarkan maupun yang tidak mau mendengarkan. Jadi doain. Dan ayah bunda nanti juga boleh bayangin manusia yang paling jahat yang masih hidup di dunia ini. Siapa kira-kira? Netanyahu kah? Siapa lagi menurut ayah bunda yang jahat banget? Nah, doain. Ya Allah ampuni. Ampuni. Jokowi. Jadi doain. Dajjal. Jadi doakan. Doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka, Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah. Dan dulu juga kita ngerasakan doa orang banyak. Pak Harto di ujung usia, Masya Allah. Tuh.
berangkat haji tahun 91. Habis itu kemudian beliau meresmikan IJMI, beliau meresmikan Bank Muamalat, beliau makin. Nah itu mungkin doa orang banyak. Jadi doa. Ulama da'autuhum litaghfira lahum. Dulu sih tahun 80-an, kalau ngelihat perkantoran, yang jilbab kayaknya nggak ada. Orang foto ijazah aja nggak boleh pakai jilbab, harus kelihatan kuping katanya dulu, tahun 80-an. Tapi sekarang Masya Allah, di perkantoran hampir semuanya ada masjid. Perkantoran pemerintah. Pada suka taklim, dan nggak ada larangan lagi berjilbab. Saya masih ingat awal tahun 2000-an, itu juga kawan-kawan yang tentara yang perempuan lagi memperjuangkan agar dibolehkan pakai hijab. Nah sekarang Alhamdulillah, nah tentara dari semua matra boleh. Jadi yang mau pakai jilbab, pakai hijab boleh. Jadi, nah itulah. Kalau Allah sudah berkeinginan, nanti Allah berikan hidayah. Allah berikan ampunan. Sekarang Usbab suka dengerin kawan-kawan yang berpangkat jenderal, itu udah fasih-fasih. Sholatnya di masjid. Dan lebih dahsyatnya lagi, ayah bunda, itu nama-nama mereka juga nama-nama Islam. Kalau dulu di era tahun 90-an ke bawah, nyari yang namanya Islam di jenderal susah. Nah sekarang banyak yang namanya Islam. Jadi maknanya, nah itu. Mungkin kalau nggak ketemu di generasi sekarang, nah mudah-mudahan nanti generasi berikutnya. Dan itu terus harapan yang dipegang oleh para nabi, para rasul. Jadi kebaikan, doain aja doain. Sama seperti Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Bunda kan tahu kan, hingga Rasulullah SAW bersama Jabir ditimpukin, diusir sampai berdarah. Dan malaikat saja geram. Kalau engkau berkenan Muhammad, aku akan suruh malaikat penunggu gunung untuk angkat tuh gunung dan timpakan kepada warga Taif. Tapi lihat, doa ampunan. Tidak, aku berharap mudah-mudahan akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang beriman pada Allah. Jadi nanti yang belum tahu kisah Rasulullah dakwah ke Taif, nah, baca lagi. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, getir manisnya, susah mudahnya dakwah itu adalah harmoni. Allah ciptakan harmoni dalam kehidupan. Dan makin lapang hati seorang mukmin, maka akan makin banyak dia mendoakan orang lain. Jadi ayah bunda, kalau mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Jadi doanya nggak cuma buat diri sendiri dan keluarga doang. Doain orang banyak. Bahkan doain orang-orang yang memusuhi kita. Jadi ulama da'autuhum litaghfira lahum, doakan. Terus poin keberapa nih sekarang? Tiga, apa maksud? Tiga. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini adalah pola-pola penolakan. Jadi pola-pola penolakan yang diceritakan oleh Nuh. Kalau zaman sekarang, kalau orang nolak, ngasih isyaratnya begini. Nggak usah Pak, nggak usah. Nyuruh. Atau begini. Nah zamannya Nuh begitu. Kalau ayah bunda bingung, maksudnya apa tuh, Bo? Kalau nyumbat telinga ngerti. Kalau nutupin kepala pakai baju, nah sekarang jarang tuh yang kayak begitu, kan? Nah jadi ada isyarat-isyarat yang setiap tempat boleh jadi beda isyaratnya. Di Afrika ada kampung, kalau iya geleng. Kalau kalau dia nggak mau malah nunduk-nunduk, kebalik-balik tuh.
Jadi nanti coba lihat, banyak tuh. Jadi kalau mau makan nggak? Ini dia geleng. Artinya mau itu. Geleng. Nah ini juga, ini adalah body language yang cara zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu maknanya itu. Bagi sebagian besar orang Indonesia, speed, berludah, biasa, lumrah. Malah, mohon maaf, nggak seru kalau nggak pakai gitu, baru ludah dulu orang Indonesia. Di depan orang lagi. Tapi lakukan itu coba di negara lain, nggak usah jauh-jauh. Di Singapura aja langsung kena denda itu. Jadi rupanya ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dipahami oleh sebagian orang, tidak dipahami oleh orang lain. Nah ini body language yang penolakan, yang diceritakan oleh Nabi Nuh. Itu juga ditanyakan sama santri-santri, maksudnya apa tuh Bi? Nutupin baju di kepala. Nutupin baju di kepala, ya kalau zaman sekarang nutupin baju di kepala namanya keredongan itu. Pakai sarung. Kalau lagi apa namanya, lagi di pos ronda siskamling kedinginan, nah gitu keredongan. Tapi kan keredongan bukan artinya menolak kalau di Indonesia. Nah, tapi ya ini body language-nya mereka. Jadi mereka tutup telinga terus, nah ditutup kepalanya. Maknanya udah nggak mau dengar, nggak mau melihat, dan mereka terus meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam sombong sambil ketawa-tawa. Jadi ini body language yang menghina para nabi, menghina para rasul. Dan akan ada, ayah bunda, saatnya ayah bunda kalau lagi belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang yang mau dengerin ada. Orang yang meninggalkan ada. Orang yang meninggalkan ada. Dan lebih dahsyat lagi ayah bunda, nanti ada levelnya yang meninggalkan, yang nolak adalah orang-orang yang mulia. Yang ilmunya jauh di atas kita, yang dakwahnya jauh lebih lama dari kita. Jadi malah akan meninggalkan. Dan pada saat itu, kembali ke 4 poin kemarin itu, persisten. Dakwah yang istiqomah. Jadi insya Allah nanti akan menuai hasilnya. Kalau dakwah kita bunga-bunga terus yang terjadi, itu biasa. Nanti kalau sudah ada onak, ada duri, nah ini. Itu tandanya makin hasil lagi. Mawar tuh ayah bunda nggak cuma kuntumnya, nggak cuma indah warnanya, bunganya. Tapi jangan lupa di mawar itu juga ada batang dan ada durinya. Jadi itu juga akan menghasilkan satu harmoni yang indah. Jadi di antara onak, duri, batang, segala macam, ujungnya ada kan bunga yang indah. Ada demikian juga. Balik, doain ya bunda. Kalau lagi ngajar, lagi pengen ngajar, mau berangkat, doa. Ya Allah, semoga kegiatan saya datang ke tempat ini Engkau ridhoi sebagai tolabul ilmi. Aku niat untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni semua orang yang hadir bersama kami. Ampuni ya Allah orang-orang yang meninggalkan majelis kami. Doa, doa. Nah ini menunjukkan kelapangan hati. Dan terus terang Usbab juga baru dapat ilmunya, baru ngerti, iya. Para nabi disakitin aja masih doa, masih doa. Dan nanti insya Allah ayah bunda bakal tahu ada nabi-nabi juga yang nyerah, para rasul yang nyerah berdakwah pada Allah. Siapa sebab yang nyerah? Yang nyerah salah satunya adalah Yunus bin Matta. Jadi Allah Subhanahu wa taala murka karena begitu dia dakwah padahal di kampungnya sendiri, hingga akhirnya kemudian dia tinggalkan kaumnya, lalu kemudian begitu dia tinggalkan Allah murka, naik ke bahtera,
dikasih badai. Dan mau tenggelam, nah kisahnya ayah bunda cari sendiri ya. Ada dalam surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia ninggalin siapa? Ninggalin kaumnya. Karena menyerah. Tapi Masya Allah, begitu dia sudah Allah selamatkan, dia kembali lagi, dia makan, dikasih makanan sama Allah, labu. Nah, ntar ceritanya ada tuh dalam Al-Quran. Dia akhirnya bertobat, dia balik lagi. Dakwah kepada umatnya. Dulu nggak ada yang dengerin, sekarang begitu ngelihat Yunus bin Matta selamat dari mana? Dari lautan dan dari perut paus, hingga akhirnya umatnya satu persatu mulai pada ikut. Berapa banyak umatnya? Nah, kalau sekarang umat Usbuk ini berapa nih? 134. Nah, umatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, nanti catat sama ya bunda. Cari ya, berapa umatnya Nabi Yunus setelah beliau itu bertaubat. Jadi jumlahnya banyak. Jumlahnya berapa? Nanti cari. Disebut sama Allah dalam Al-Quran. Jadi jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau Uspok ini berarti 134. Beliau ribuan kali disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Ribuan kali lebih banyak lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya ya Bunda. Semangat terus untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.